Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Karina, NPM 2024 10 20 15. Di sini saya akan presentasikan tentang persepsi mahasiswa dalam penerapan e-learning sebagai aplikasi peningkatan kualitas pendidikan studi kasus pada Universitas Islam Indonesia. Seiring dengan berjalannya waktu, dunia saat ini telah memasuki era globalisasi dengan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat. Pesatnya kemajuan teknologi ini harus diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan. Karena itu, dengan teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan SDM yang terampil dan andal. Dengan dibantu teknologi informasi, peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan dapat diatasi dengan e-learning, sebuah sistem pembelajaran yang memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh internet yang selama ini digunakan sebagai media transfer ilmu pengetahuan. Definisi e-learning. Learning atau pembelajaran elektronik telah dimulai pada tahun 1970-an Waller dan Wilson 2021. E-learning merupakan pembelajaran secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau Information and Communication Technology. E-learning sebenarnya mempunyai definisi yang sangat luas, bahkan suatu portal yang menyediakan informasi mengenai topik tertentu dapat tercakup dalam lingkup e-learning, misalnya portal ilmukomputer.com. Namun, istilah e-learning lebih ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah transformasi proses belajar mengajar yang ada di sekolah atau kampus ke dalam bentuk digital yang memanfaatkan fasilitas dari teknologi informasi, yaitu internet. E-learning mempermudah interaksi antara mahasiswa dengan bahan belajar. Demikian juga interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan antara sesama mahasiswa. Mahasiswa dapat saling berbagi informasi atau pendapat mengenai berbagai hal yang menyangkut pelajaran dan kebutuhan lain untuk pengembangan diri mahasiswa. Dosen dapat menempatkan bahan ajar secara online yang dapat didownload oleh mahasiswa, dan pemberian tugas kepada mahasiswa serta pengumpulannya melalui email. E-learning sebagai komplemen pembelajaran konvensional. Dalam penerapannya, e-learning memiliki beberapa fungsi penerapan menurut Siahan 2001. Fungsi dari e-learning terhadap kegiatan pembelajaran di dalam kelas ada 3. Salah satunya adalah sebagai komplemen atau pelengkap pembelajaran konvensional. Selain berfungsi sebagai komplemen, e-learning juga berfungsi sebagai suplemen atau tambahan atau substitusi atau pengganti. Dikatakan berfungsi sebagai komplemen atau pelengkap atau pendukung apabila materi pembelajaran elektronik diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima mahasiswa dalam forum kuliah. Maksudnya, apabila ada mahasiswa yang mengalami kesulitan memahami materi pelajaran yang disajikan oleh dosen secara tatap muka di kelas, diberikan kesempatan untuk memanfaatkan materi pembelajaran elektronik. Tujuannya agar mahasiswa semakin lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan dosen di kelas. Hal-hal yang dibutuhkan dalam penerapan e-learning. Menurut mahasiswa, faktor yang dibutuhkan dalam penerapan e-learning sebagai berikut. Pertama, kesadaran semua pihak bagi institusi, dosen maupun mahasiswa tentang pentingnya e-learning. Kedua, kemauan dan kemampuan serta sumber daya manusia. Ketiga, sarana dan prasarananya. Keempat, informasi yang selalu up to date. Dan terakhir, akses cepat dan diharapkan gratis serta sosialisasi. Manfaat e-learning. Banyak sekali manfaat yang akan didapati dari penerapan e-learning, di antaranya pertama, mempermudah dan menambah waktu interaksi antara mahasiswa dengan bahan belajar dan interaksi antara mahasiswa dengan dosen maupun antara sesama mahasiswa. Kedua, memungkinkan bagi mahasiswa untuk tetap dapat belajar walaupun tidak hadir secara fisik di dalam kelas.
Kegiatan belajar menjadi sangat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan ketersediaan waktu para mahasiswa hingga terjadi interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Berikutnya, memungkinkan mahasiswa maupun dosen dapat saling berbagi informasi atau pendapat tentang materi kuliah sehingga dapat mengoptimalkan waktu tatap muka yang tersedia untuk konsentrasi pada materi tersebut. Terakhir, meningkatkan kualitas dan kinerja dosen dengan pengembangan model-model pembelajaran yang lebih baik dan bahan belajar yang lebih mudah dipahami dan dipelajari oleh mahasiswa. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa secara umum mahasiswa UII telah memahami konsep e-learning sebagai metode pembelajaran yang memanfaatkan internet dan komputer secara online. Penerapan e-learning secara utuh telah siap dimanfaatkan oleh mahasiswa seoptimal mungkin. Hal-hal yang perlu dipersiapkan secara matang oleh UII dalam penerapan e-learning antara lain kesadaran semua pihak, kemauan dan kemampuan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sosialisasi menyeluruh kepada usaha. Penerapan e-learning sebagai alat dukun sistem pembelajaran konvensional bukan hanya sekedar proses dalam instalasi komputer jaringan, tetapi juga membutuhkan kesiapan seluruh pihak yang terkait meliputi pembuat kebijakan, dosen dan mahasiswa dalam pengembangannya harus diperhatikan secara seimbang dan simultan sehingga pemanfaatan e-learning dapat digunakan seoptimal mungkin. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.